Tes tes. Halo penduduk YouTube yang amanah sidik Fatona, gimana kabar kalian semua? Balik lagi bersama saya Leonardo DiCaprio, manusia yang baik hati dan tidak sombong yang suka rebahan sambil nonton. Kali ini saya akan membahas seri film X-Men yang berjudul The Dark Phoenix yang dirilis pada tahun 2019, yang berkisahkan tentang kehidupan seorang gadis yang bernama Jean Grey yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan membagongkan. Penasaran bagaimana kelanjutan filmnya? Eits, tapi sebelum video dimulai, intro dulu bos. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang bepergian. Di dalam keluarga tersebut terdapat sebuah anak yang bernama Jean dan sang ayah yang bernama John serta ibunya yang bernama Elena. Dalam perjalanan mereka pun mendengarkan lagu Young Legs melalui radio mobilnya. Terlihat kalau kedua orang tuanya sangat menikmati lagu tersebut tetapi tidak bagi Jean. Hingga akhirnya Jean pun dengan sengaja menggantikan saluran radio tersebut menjadi lagu Judika. Seketika Elena pun bingung dengan radionya, namun John juga tidak melakukan apa-apa, begitu juga dengan Jean. Tiba-tiba Jean mendapatkan gangguan yang entah berasal dari mana yang membuatnya mengatakan diam sebanyak 3 kali. Dan di perkataan ketiga membuat Elena pingsan dan mobil yang mereka kendarai pun mengalami kecelakaan. Namun di saat kecelakaan, Jean dilindungi kekuatannya yang tentu saja membuat Jean tidak terluka sama sekali. Adegan berpindah di sebuah tempat di mana terlihat kalau Jean sedang menunggu kabar dari kedua orang tuanya. Tetapi bukannya dokter yang datang, melainkan Charles Xavier. Charles pun mengatakan kepada Jean kalau kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Mendengar hal tersebut, Jean pun sangat bersedih atas meninggalnya kedua orang tuanya. Namun tentu saja Charles tidak hanya sekedar memberitahukan berita tersebut, melainkan Charles ingin membawa Jean ke sekolah Xavier. Karena sekolah tersebut ada banyak orang-orang yang mempunyai kekuatan seperti Jean. Sesampainya di sana, Jean pun sempat menolak dengan alasan dirinya tak pantas berada di sekolah tersebut. Namun Xavier meyakinkan dirinya kalau Jean pantas berada di sekolah Xavier. Jean pun berpindah ke kantor KUA, di mana ada banyak para pekerja di sana yang sedang memandu para astronot terbang ke luar angkasa. Namun saat peluncuran berlangsung, salah satu kru melihat ada sesuatu di jangkauan roket para astronot berada dan tiba-tiba jaringan komunikasi antar mereka pun bermasalah. Tentu saja, hal itu membuat semua kru yang ada di sana pun panik. Di sisi lain, terlihat kalau Charles dan Hank sedang berbincang tentang berita yang ada di TV. Saat sedang berbincang, Charles pun ditelepon oleh Jokowi dengan maksud untuk meminta bantuan kepada tim X-Men. Akhirnya, para X-Men pun berkumpul dan berencana untuk menolong para astronot tersebut. Doing space missions now. Cool. Yeah, like 1,000. We don't have time for 1,000. Well, technically It'll get us there. Let's go. Hingga tiba di luar angkasa, mereka pun melihat kalau pesawat milik astronot tersebut berputar-putar akibat habis minyak dan lupa ke pom bensin. Scott pun diperintahkan untuk menghancurkan mesin kapal itu agar tidak berputar lagi dan Kurt bisa masuk ke pesawat tersebut. Setelah aksi penyelamatan itu, salah satu astronot pun mengatakan kalau kapten mereka masih berada di dalam kabin kapal itu. Di sini Mystique sudah hopeless dikarenakan sudah tak mungkin lagi bagi mereka untuk menyelamatkan kapten tersebut. Namun Charles tetap kekeh dan menyuruh mereka untuk tetap menyelamatkan kapten tersebut. Akhirnya Charles pun memberikan instruksi kepada Jean untuk menahan pesawat tersebut agar tidak meledak untuk beberapa waktu. Jean dan Kurt pun diberikan waktu 30 detik untuk menyelamatkan kapten jancuk tersebut. Akhirnya Kurt berhasil membawa sang kapten kembali, namun tidak dengan Jean. Jean yang masih berada di kapal itu menyerap semua energi matahari yang ada di sana hingga ia pun tak bisa sadarkan diri. Kurt dengan cepat menolong Jean dan membawanya ke kapal dan alhamdulillahnya teteh Jean ini masih selamat dan dengan segera mereka pun membawanya kembali ke bumi.
Sesampainya mereka di bumi, mereka pun disambut meriah oleh warga Medan. Tetapi di saat-saat keberhasilan mereka, Raven atau mistik ini protes kepada Charles dikarenakan perintah yang sebelumnya dapat membahayakan nyawa Jin bahkan nyawa mereka semua. Are always saving the men around here. You might want to think about changing the name. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat ada beberapa orang yang sedang makan bersama di sebuah gazebo. Saat makan berlangsung, seorang wanita yang bernama Margaret harus keluar dikarenakan suara anjing yang terus menggonggong. Saat Margaret melihat ke depan, terlihat sosok makhluk aneh yang datang menghampirinya dan menyerupai Margaret. Di sisi lain, terlihat kalau Jin dan Scott yang sedang merayakan keberhasilan mereka dengan minum tua aren. Namun karena dosis tua tersebut terlalu tinggi, Jin pun kembali mengingat insiden yang dulu menimpanya. Hal itu membuat pikirannya tak tenang dan membuat kepalanya sakit, dan tiba-tiba Jin mengeluarkan kekuatannya hingga membuat semua orang yang ada di sekitarnya terhempas dan membuat Jin pingsan. Di sisi lain, Charles yang sedang bersalaman dengan para petinggi negara tiba-tiba mendapat firasat buruk hingga ia pun harus kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Charles pun masuk ke ruangan Cerebro dengan maksud untuk melihat apa yang sedang merasuki pikiran Jin. Di lain tempat, Jin pun merasa gelisah terhadap pikirannya dan Charles pun berbicara melalui pikirannya dan menyuruh Jin untuk tetap fokus pada suara Charles. Tetapi Jin ini menentang dan secara spontan Jin teringat kepada ayahnya. Jin pun beranggapan kalau ayahnya masih hidup, tetapi Charles meyakinkan Jin kalau ayahnya telah tewas akibat kecelakaan yang menimpanya. Namun sayangnya, Jin tahu kalau Charles telah membohongi dirinya. Akhirnya Jin pun terbangun dan membuat Charles mimisan hingga pingsan. Scott pun menemui Jin dan menjelaskan kejadian yang sudah menimpanya. Akan tetapi karena Jin tahu kalau ayahnya masih hidup, Jin pun berencana untuk menemui ayahnya, namun Scott menjelaskan persis seperti yang dijelaskan oleh Charles. Namun karena Jin sudah berniat, dia pun menggunakan kekuatannya kepada Scott hingga Scott pun tepar. Di sisi lain, Charles pun sudah sadar dan menjelaskan kalau pikiran Jin sedang tidak baik-baik saja. What did you see? Kemudian Scott pun datang dan memberitahukan kalau Jin telah pergi dari sekolah. Akhirnya mereka pun berencana untuk menjemput Jin kembali walau dengan kondisi fisik Charles yang sedang tak memungkinkan. Di sisi lain, kita diperlihatkan alien yang menyamar menjadi manusia yang bernama Fook. Mereka berencana untuk mengambil kekuatan yang ada pada Jin untuk membangun suku mereka kembali. Adegan berpindah ke Jin yang sedang mendatangi rumah ayahnya, dan benar saja, ayahnya masih hidup. Jin pun melihat foto-foto keluarganya di dinding, tetapi Jin merasa heran, kok foto ayah nggak ada yang dipajang, tahi? Jin pun beranggapan kalau ayahnya tak mencarinya saat Jin menghilang. Sontak hal itu membuat Jin marah pada ayahnya, namun bukannya meminta maaf, ayahnya malah menyudutkan Jin karena kecelakaan yang dulu terjadi diakibatkan oleh Jin. Sementara itu, para X-Men pun menemukan rumah John dan Scott membujuk Jin untuk kembali ke sekolah. Namun Jin mengatakan kalau ia takkan pernah kembali lagi ke sekolah Xavier. Di tengah perdebatan, polisi pun datang, namun sirine polisi itu membuat pikiran Jin menjadi kacau hingga membuat Jin mengeluarkan kekuatannya kembali. Jin pun berusaha pergi tetapi ditahan oleh Kurt. Namun dengan mudah Jin mengalahkan Kurt di sana. Setelah Kurt dikalahkan, para X-Men pun berusaha melawan Jin tetapi hasilnya nihil. Hingga pada akhirnya Raven pun berusaha menenangkan Jin, tetapi saat itu pula Jin menghempaskan kekuatannya hingga membuat Raven tertusuk kayu. Jin yang merasa histeris pun langsung pergi dari tempat tersebut. Sayangnya nyawa Raven sudah tak terselamatkan dan itu membuat Hank sangat terpukul. Akhirnya mereka pun kembali ke sekolah untuk berobat jalan sekaligus menguburkan mayat Raven yang sudah tak berdaya. She is not gone. Malam harinya, Hank yang merasa terpukul pun menyalahkan Charles atas apa yang terjadi pada Raven. Talk about fair. You messed with the mind of an 8-year-old. Come on, that's not fair. Fair. No, you need to face this, Charles. You need to face it. Come on, admit it to me right now. Come on. Keesokan harinya, Puck mendatangi ke rumah John untuk mengatakan di mana Jin. Tetapi karena John ini tak mengenal mereka, John pun tak mau untuk memberitahu mereka. Dengan terpaksa, Puck pun menggunakan kekerasan agar John mau membuka mulut.
Kemudian terlihat kalau Jin yang sedang pergi ke sebuah tempat untuk menemui Magneto. Akhirnya Jin pun menjelaskan pada Magneto apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat penjelasan berlangsung, tiba-tiba datang 2 helikopter yang hendak menangkap Jin. Dari dalam, Jin pun mendengar maksud dari militer tersebut dan Jin keluar untuk melawan para militer tersebut. Dengan kekuatan yang sama, Magneto pun menahan agar para militer tersebut bisa pergi dari situ. Kerusakan pun terjadi di kawasan milik Magneto yang membuatnya marah dan mengusir Jin dari tempat tersebut. Adegan berpindah di Warkop DKI di mana Jin menyamar menjadi pria lansia dan tiba-tiba Fook pun menyapa Jin di sana. Sontak hal itu membuat Jin kaget dan bertanya siapa dirinya. You can. Namun Fook pun bertanya kembali siapa dirimu. Even your X-Men. Di sisi lain, Scott yang menemui Charles untuk mengatakan kalau Hank sudah tidak berada di sekolah. Dan ternyata Hank ini pergi ke tempat Magneto untuk memberitahunya kalau Raven telah dibunuh oleh Jin. It's dead. And why are you here, Hank? Mendengar hal itu, Magneto pun berduka cita atas meninggalnya Raven dan mereka pun melakukan kerjasama untuk membunuh Jin. Di sisi lain, Jin pun dibawa oleh Fook ke sebuah tempat untuk memperlihatkan kepada Jin apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dan ternyata, kekuatan yang Jin serap dari luar angkasa bukanlah energi matahari melainkan kekuatan yang berasal dari ras Fook. What entered you in space was not a solar flare. It consumed my world. Why me? I told you they could never understand you. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat kalau Hank dan Magneto sedang berbincang mengenai Raven yang dulu mereka sukai. I know we both love Raven. Di tengah pembicaraan, anggota Magneto pun mengatakan kalau dia mengetahui lokasi Jin berada sekarang. Akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk bergegas ke sana. Di sekolah, Charles pun mengetahui kalau Hank dan Magneto pergi untuk memburu Jin. Tentu saja, Charles tak ingin hal ini terjadi. Charles pun membawa X-Men yang tersisa untuk ikut pergi bersamanya. Setelah teleport ke lokasi tujuan, mereka pun melihat jet X-Men yang artinya Hank dan Magneto telah sampai terlebih dahulu. Namun beruntungnya, Charles berhasil menemukan mereka. Di saat mereka berdebat, Hank pun pergi menuju Jin. Pertarungan pun terjadi antara Storm dan yang lain, tetapi Storm berhasil dikalahkan oleh lawannya. Hal itu membuat Charles kewalahan untuk memasuki rumah tersebut. Sementara itu, Scott yang hampir berhasil mengalahkan Magneto tiba-tiba digeprek oleh Hank. Dari dalam, Jin sudah tahu apa yang terjadi di luar sehingga dia pun sudah siap untuk war. Magneto pun masuk ke dalam dan bermaksud untuk melawan Jin. Namun karena Jin ini lebih OP dari Magneto, dia pun dengan mudah bisa mengalahkannya. Akhirnya Charles pun masuk ke dalam dengan bantuan Kurt. Namun saat di dalam, Kurt pun terlempar ke dalam kereta. Bukan hanya Kurt, Charles pun ia kendalikan untuk datang padanya. Namun saat ia hendak membunuh Charles, ia pun melihat memori pikiran Charles mengenai masa kecilnya. That's entirely up to you. Hal itu pun membuat Jin menangis dan melepaskan Charles. Sementara itu, di luar sudah dikepung oleh anggota kepolisian dan menangkap mereka yang masih ada di luar. Fook meminta Jin untuk mengambil kekuatannya agar ia tak menderita lagi atas apa yang ia alami. Tentu saja, Jin menyetujui hal tersebut dan terjadilah pemindahan kekuatan kepada Fook. Tetapi di balik semua itu, tujuan Fook sebenarnya menginginkan kekuatan tersebut adalah ingin menguasai dunia. Beruntungnya, Scott datang dan membatalkan pemindahan kekuatan tersebut. Charles pun menyuruh Scott untuk membawa Jin ke tempat yang lebih aman. Namun sudah terlambat, dikarenakan mereka telah dikepung dan ditangkap oleh anggota kepolisian di sana. Fook yang melihat dari jauh pun berencana untuk mengikuti mereka untuk mengambil sisa kekuatan yang ada pada Jin.
Di dalam kereta mereka pun sudah sadar dan ditempatkan di tempat yang aman. Namun tiba-tiba saja serangan dari luar pun datang yang dilakukan oleh para alien tersebut. Para X-Men pun sudah mengatakan pada polisi di sana kalau X-Men bisa membantu mengalahkan mereka. Namun sayangnya polisi tersebut tak mendengarkan perkataan dari mereka. Hingga pada akhirnya alien tersebut pun masuk ke dalam kereta dan menghabisi polisi di sana. Beruntungnya salah satu polisi di sana berhasil membebaskan X-Men yang ditahan dan mereka pun bertarung melawan alien tersebut. Namun saat pertarungan terjadi, Hulk pun masuk ke dalam kereta dan berhasil menghabisi Hank dan yang lainnya. Charles yang berusaha masuk ke dalam pikiran Jean berhasil menyadarkan Jean dan bangun dari mimpinya. Hingga akhirnya Jean pun membuat perisai pada para X-Men yang melindungi mereka. Setelah keluar dari kereta, Jean pun disambut oleh alien yang hendak membunuhnya. Namun karena Jean ini terlalu OP, Jean pun berhasil mengalahkan alien-alien tersebut. Hingga tiba saat Hulk melawan Jean, Hulk pun tak bisa menggerakkan badannya. Kekuatan Jean pun keluar dan mengitari mereka berdua hingga Jean membawa Hulk keluar angkasa dan membunuhnya di sana. Setelah membunuh Hulk, tubuh Jean pun meledak bersama kekuatannya di sana. Setelah kejadian tersebut, nama sekolah mereka pun diberikan dengan nama Jean Grey School atas pengorbanannya terhadap X-Men. Kini kehidupan di sekolah pun kembali membaik serta Hank pun telah menerima kenyataan atas kematian Mystique. Sementara itu, Charles yang sedang duduk sambil sebat didatangi oleh Magneto dengan tujuan untuk mengajak Charles mabar PUBG dan film pun berakhir. Gimana penduduk YouTube? Alur cerita dari film X-Men Dark Phoenix ini, ya menurut saya film ini keren dan endingnya juga bagus dan juga kita bisa tahu bagaimana kehidupan Jean di masa lalu dan kekuatan apa yang merasukinya. Hanya saja sangat disayangkan kalau tokoh utama dari film ini harus mati di endingnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini ialah berusahalah untuk jujur meskipun pahit karena berbohong bisa saja menjadi petaka bagimu di kemudian hari. Dan yang terakhir, apapun filmnya, Magnum Blue solusinya. Saya Leonardo DiCaprio, manusia yang baik hati dan tidak sombong yang suka rebahan sambil nonton undur diri, dan salam satu hobi.